Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hampir semua umat muslim bercita-cita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dimudahkan jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut saat ajal tiba. Bahkan sebagian orang meninggal dalam keadaan atau kondisi maksiat dan merasakan sakit yang luar biasa ketika dicabut nyawanya. Ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap makhluk bernyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Meski demikian, sejatinya kematian menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang mengetahui pasti kapan kematian tersebut akan datang. Sebagaimana disebut dalam surah Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dilansir dari buku Cermin Muslim, petikan hikmah bekal pribadi Muslim oleh Dr. Muhammad Irfan Helmi, husnul khotimah diartikan sebagai akhir yang baik. Artinya keadaan baik yang terjadi kepada diri seorang muslim pada saat ia meninggal dunia, yang diisi dengan amal soleh sampai ajal menjemputnya. Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati saya mengajak saudaraku semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menulis doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah dalam Islam. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Ciri yang pertama adalah muslim yang mengucapkan kalimat syahadat sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua adalah dahi berkeringat. Keringat pada dahi ini menandakan rasa malu akibat kesalahan saat masih hidup. Kondisi ini berbeda dengan seorang hamba yang tak lagi punya rasa malu atau bersalah. Dijelaskan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Rasulullah SAW berkata, orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah mati syahid. Keutamaan mati syahid dijelaskan dalam Al-Quran, mendapat pahala yang besar serta kondisi akhir yang baik. Orang-orang yang masuk dalam golongan mati syahid dijelaskan dalam hadis berikut. Telah menceritakan kepadaku Juhair bin Hab, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah
dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ibu yang meninggal saat melahirkan juga dijelaskan memperoleh keutamaan husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang terbunuh di jalan Allah fi sabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Mati syahid juga berlaku pada mereka yang membela diri dari tukang begal atau upaya lain yang bertujuan mengambil harta korban tanpa izin. Berikut hadisnya. Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat adalah meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat. Rasulullah SAW dalam hadisnya telah menentukan keutamaan seorang muslim yang wafat pada malam Jumat. Dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, keutamaan yang sama berlaku bagi muslim yang meninggal di hari Jumat. Tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima adalah wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Rasulullah SAW bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah tahun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.